Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Mas Tuber. Gimana? Masih semangat? Apa udah nyerah? Oke, lanjut aja. Semangat gak semangat, gue tetap lanjut. Sekarang kita masuk sesi ke-6. Sesi kemarin, sesi kelima kita udah ngebahas gimana cara bikin judul video yang bener. Biar bisa mancing penonton, nonton video lu. Nah, sekarang ke bagian kedua saat lu ngupload itu ada form deskripsi. Oke. Sekarang menurut lu itu deskripsi itu penting gak sih? Oke, gue kasih tahu nih ya. Kita bagi dua tipe YouTuber aja deh. Satu YouTuber sukses, yang satu YouTuber pemula. Oke. Kalau YouTuber sukses, dia nggak mau bikin judul, dia nggak mau nulis deskripsi, dia nggak mau ngetek, itu sebenarnya nggak masalah. Dia udah sukses. Dia ngupload video, nggak ada judul, nggak ada ini, ya pasti ditonton. Nah, rame yang nonton itu pemicu masuknya ke halaman home. Nggak masalah. Nah, sekarang kita kan YouTuber pemula. Usahain deskripsi lu maksimal. YouTube itu bikin sistem yang bener-bener ada fungsinya gitu loh. Jadi deskripsi nggak sekedar kosong. Kalau buat pemula nih ya, gue saranin. Kemarin di sesi kelima kita udah bahas judul, gimana cara bikin judul. Nah, teknik di sana pakai di sini juga. Apa itu? Oke, gini sekarang. Lu ngupload video, udah bikin judul kemarin, oke. Nah, sekarang lu perjelas isi video lu di deskripsi. Tapi ingat satu, spoiler tetap terjaga. Apa itu spoiler? Itu kayak semacam bocoran video lu. Oke, itu jangan sampai isi video lu yang paling penting itu bocor di deskripsi. Jangan sampai, oke. Teknik judul kemarin kita pakai. Ada unsur pertanyaan. Jadi, poin-poin yang menurut lu penting nanti dimasukin di deskripsi, oke. Jadi ingat satu, spoiler tetap terjaga. Yang kedua, lu isi apa itu di deskripsi? Ringkasan penting aja, tapi ingat harus ada unsur pertanyaan, oke? Mewet itu baterai lowbat. Oke, tadi spoiler tetap terjaga. Sekarang yang kedua, di deskripsi itu lu masukin ringkasan penting. Tapi ingat spoiler tetap terjaga. Gimana caranya? Ikutin teknik judul kemarin. Lu bikin kosakata sesuai video lu. Poin-poin pentingnya lu rangkai dalam kalimat. Ada unsur pertanyaan. Bisa mancing penonton penasaran. Misalnya gini deh, kalau di gini ya susah ya. Misalnya lu ngupload video tentang masak-masak aja dah, masak-masak ya. Lu bikin video masak-masak, lu bikin judul cara membuat tempe orek. Cara membuat tempe. Ini gue nggak ada di naskah ini ngarang aja. Misalnya cara membuat tempe orek yang enak. Nah, terus di deskripsi lu bikin apaan? Lu masukin apaan? Jangan lu masukin misalnya satu tempe dipotong terus dikasih cabai di, jangan sampai detail. Nanti orang ke video lu itu, mereka malah nggak nonton, baca aja cepet, oh begini doang, oke, dikabur. Jadi gini kuncinya, ringkasan pentingnya itu misalnya kan lu bikin cara membuat tempe orek yang enak. Nah, di deskripsi lu bikin pertanyaan, bahan apakah yang diperlukan untuk membuat tempe orek? Nah, terus apakah memasak dengan api kecil bisa membuat tempe orek enak? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, itu ringkasan penting lu masukin situ tapi nggak ngebocorin spoiler. Nah, yang ketiga itu ingat ada unsur keyword. Nah, tadi kayak yang gue kasih tahu seputar tempe orek mengandung pertanyaan. Nah, kata kuncinya ada enak. Apakah memasak dengan api kecil bisa membuat tempe orek enak? Pokoknya unsur-unsur pertanyaan yang biasa orang pikirin buat nyari jawabannya, lu masukin di situ. Seputar tempe orek, oke?
ada unsur keyword. Ingat lagi struktur bahasa. Jangan lu asal masukin keyword, tempe orek enak, tempe orek lezat, tempe orek ini, tempe orek itu. Itu sebenarnya sih oke-oke aja. Cuman lebih bagusnya itu SPOK. Kayak kemarin judul yang udah kita bahas, kalau lu nggak paham tonton lagi. Jadi intinya di deskripsi ini hampir sama kayak judul, cuman lebih kompleks gitu aja. Lu banyakin tampungan judul-judul lah lu masukin di deskripsi. Oke, udah paham sampai situ? Sekarang mungkin yang baru-baru udah agak lama tapi ya bisa ada yang belum paham mungkin hashtag. Hashtag itu apa sih? Hashtag itu menurut lu penting apa enggak? Kalau menurut gua hashtag itu buat orang yang ngerti ini penting. Buat orang yang nggak ngerti ya ini nggak penting. Pengaruhnya di sistem? Sebenarnya pengaruhnya di sistem itu cuma sedikit, tergantung prospek yang make. Nah, itu. Jadi misalnya gini deh gue contohin. Lu pemula. Oke, lu bikin video, upload, kasih judul di deskripsi, lu kasih hashtag video viral. Oke, itu pemula benar begitu. Nah, kalau buat yang udah profesional, sebenarnya YouTube itu bikin hashtag sebagai pengganti navigasi. Selain kata lainnya gini aja deh. Dia itu semacam spesifik kategori. Misalkan ada kategori musik, kategori hiburan, kategori olahraga. Nah, itu kan masih global. Nah, lu bisa pakai hashtag buat mempersempit kategori yang YouTube kasih. Jadi lu bisa custom di situ sebenarnya. Kalau yang udah profesional, udah ngerti cara penggunaan hashtag sebenarnya kayak gitu. Jadi misalnya lu bikin tadi yang masak-masak deh ya. Lu bikin tempe orek bla 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 bla. Nah, lu kalau yang profesional biasanya dia ngasih hashtag gini. Olahan tempe, hashtag olahan tempe. Nah, kenapa harus hashtag olahan tempe? Pas dia ngeklik, tujuannya gini, jadi penonton ngelihat hashtag, dia ngeklik, seret, listing video dia yang ada hashtag olahan tempe itu bakal muncul semua. Jadi kayak semacam playlist, mempermudah penonton untuk menspesifikasi sesuai kategori, kategori lebih sempit, lebih sempit. Nah, paham gak sih lu, bro? Iya, begitu. Nah, jadi lu udah paham belum sampai sini ya? Mungkin kalau emang belum ngerti, ntar kapan-kapan gue perjelas lagi. Tapi kita di sini jangan yang ke pro dulu deh. Yang pemula aja. Jadi hashtag oke lah. Menurut gue penting gak penting, tapi kalau ya buat pemula oke dah, pakai aja. Terus pengaruhnya di sistem apa? Nah, pengaruhnya di sistem itu tergantung mereka yang make. Jadi usahain hashtag yang lu pakai itu singkat, simple, satu kata, selesai. Nggak usah aneh-aneh. Misalnya hashtag kumpulan tempe orek. Itu hitungannya lu udah profesional. Berarti lu bakal mengkoleksi video lu dalam kategori khusus kumpulan tempe orek enak. Itu tadi gue bilang ya. Nah, jadi lihat tiap lu bikin tempe, lu kasih hashtag itu, hashtag itu, hashtag itu, lu jadiin satu album. Nah, itu jangan panjang-panjang menurut gua. Jadi bikin hashtag tempe udah gitu aja. Titik. Kalau misalnya yang mau keren-keren, hashtag viral, hashtag TikTok. Nah, itu lebih umum, lebih global, banyak yang make. Nah, pengaruhnya di sistem, masalah persaingan lagi. Antara judul lu, deskripsi lu, dan kombinasi hashtag, kalau memang emang bisa bersaing, lu video lu bakal naik. Jadi buat pemula oke, hashtag pakai aja, simple, ringkas, padet, orang banyak pakai, nggak usah ngarang-ngarang, nggak jelas. Lu cari di sebelum lu pasang hashtag, lu cari dulu di pencarian hashtag, misalnya apa, hashtag keren, hashtag apa, lihat pengaruh list-list yang muncul itu banyak yang make, seberapa tinggi viewernya. Nah, lu ambil situ, oke. Sekarang yang terakhir yang menurut gua penting di 2020 ini ya, referensi lu, masukin sumber-sumber lu.
Misalnya lu pakai gambar dari luar, lu cantumin itu. Lu pakai background dari luar, dari mana, meskipun free, lu masukin hak ciptanya di situ. Lu tulis aja sumber ini, sumber itu, sumber ini, sumber itu. Konten kreatornya ini, konten kreatornya itu, yang bikin apa, kamera lu pakai apa. Tapi jangan nyebutin sponsor. Nama-nama orangnya aja yang terkait hak ciptanya. Misalnya lu pakai ya aplikasi yang free, tapi nggak boleh publish, nggak boleh di public. Nah, lu cantum aja misalnya lu pakai aplikasi editing video apa, lu masukin situ kalau emang perlu. Pokoknya ini referensi sekarang buat jaga-jaga kalau video lu kenapa-napa suatu saat. Soalnya banyak yang macem-macem di sini, oke? Jadi oke, spoiler lu tetap terjaga, bocoran video lu jangan sampai bocor di deskripsi, oke? Masukin ringkasan penting, unsur-unsur pertanyaan yang bikin orang penasaran, kayak semacam kumpulan judul. Lu bikin sebuah kalimat dengan struktur bahasa yang baik, SPOK. Lu rancang kalimat, ada keyword-keywordnya bagus, oke, tapi ingat jangan bocor. Nah, terus hashtag, oke, simple aja lu pakai. Satu lagi referensi, oke. Sampai sini mungkin pelajaran deskripsi segini aja, soalnya ini fungsi buat alternatif. Misalnya gini deh, kenapa deskripsi harus lu pakai sekarang? Misalnya di pencarian ada orang nyari kata, misalnya jual baju lengan pendek khusus wanita. Jualan jadinya. Itu jadi jual. Yaudah, jual baju lengan pendek khusus wanita. Nah, kebetulan algoritma YouTube nyari judul itu ke semua video nggak nemu. Nyari hashtag di semua video nggak nemu. Ini secara global ya, semua video, semua hashtag nggak nemu. Nah, alternatif terakhir, YouTube ngecek deskripsi. Kalau di deskripsi lu ada nyambung-nyambung kata begitu, naik video lu, oke? Itu alternatif. Dia nggak ngejamin bisa naik, tapi kalau ada celah buat naik, dia deskripsi bisa naik. Jadi lu manfaatin bener-bener di deskripsi, oke? Buat cadangan, buat jaga-jaga. Oke, mungkin pembahasan deskripsi sampai sini. Kalau lu ada pertanyaan, nggak paham kata-kata gua di mana, lu tanya di bawah dah. Yang jelas gue serius ngajarin lu biar lancar di YouTube. Amin, oke? Selanjutnya besok kita cara maksimalin tag. Oke, tag dulu apa thumbnail dulu ya? Oke deh, besok nggak tahu tag apa thumbnail, gue kasih tahu teknik-tekniknya biar bisa nendang video sama channel lu di YouTube. Oke, kalau ada pertanyaan seputar ini tanya di sini. Ada pertanyaan seputar sesi sebelumnya tanya di sono. Insya Allah gue bakal bantu semaksimal mungkin. Kurang lebihnya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.